Kembali lagi di podcast Berpikir Merdeka. Dong pun ipun. Kuwi ngopo kuwi kok enek dong kuwi. Saya fans dari Hifzi Khair, stand up comedian. Ya. Setelah kita vakum hampir 1 minggu lebih, kita kembali lagi menyapa seluruh para pendengar dimanapun Anda berada. Pasti menunggu-nunggu, ya kan? Tidak lupa untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Hanif Pratama. Nama saya Dimas Alifian. Kita ada yang memperkenalkan diri terus, no? Ya apa-apa, tapi kenakan. Oh iya sih. Pendengar itu apa ngono karo suarane Adewi. Iya, Oh iki sing Hanif, oh iki sing Dimas. Mergo Adewi podcast ora nek gambare. Oke, betul. Semoga nanti akan ada gambarnya ya. Amin. 1 minggu vakum ini banyak orang-orang yang memberikan kita saran juga apresiasi yang cukup mengenai konten kita nih. Benar. Tapi yang survei masih sedikit. Ya benar. Ayo teman-teman dukung channel kami, dukung podcast kami Dengan cara ya subscribe. Kadang-kadang kalian teman-teman itu nge-share itu. Nge-share podcast kami ke teman-teman kalian gitu. Atau paling enggak komentar lah di YouTube. Komentar itu. Karena komentar selama ini cuma langsung ke kita secara pribadi, secara personal gitu loh. Enggak ada komentar di kolom komentar. Nah, barangkali mau request bahas apa ataupun mengajukan diri ingin diundang, boleh sekali. Tapi belum tentu diundang juga ya. Yang jelas bayarannya cuma air putih. Ya benar. 1 minggu vakum ini, tapi kita harus tetap semangat lagi. 1 minggu ya ini ya? 1 minggu lebih lah mungkin. Okay. Tapi banyak sekali orang-orang yang bertanya kabar, gimana kok tak lanjut. Nah sekarang saya mau tanya kabar kamu dulu ini. Gimana setelah 1 minggu kita tidak bertemu, bagaimana kabarmu? Saya alhamdulillah sekali, baik sekali. Wah, saya kangen sekali membuat konten podcast ini yang tidak ada ilmunya. Ada tuh. Ada dari narasumber kita. Oke, iya, benar. Masih jomblo nih? Masih dong. Masih enggak jomblo. Kan saya sudah pernah bilang dahulu kalau jomblo itu dipaksa oleh keadaan. Oke. Saya ini single. Jadi single itu komitmen diri saya sendiri. Untuk single sama jomblo itu bedanya apa? Kan sama-sama Caca Tuna Asmara. Tidak dong. Kalau jomblo itu dipaksa oleh keadaan. Oke. Jomblo itu dewean dipaksa oleh keadaan itu jomblo. Nah nek aku ki single. Komitmen diri sendiri untuk belajar tentang kehidupan ini sendiri dulu. Oke. Bisa tidak gitu. Mempersiapkan diri. Ya, benar. Supaya ketika sudah ada pasangan lebih matang seperti itu ya. Ya benar. Oke. Sebenarnya juga tidak sih. Cuma alibi saya saja untuk itu cuma kamu fase Mas. Iya benar. Tapi menikmati kesendirian itu juga butuh seni ya nih ya. Karena kan kadang-kadang juga sih. Iya sih, karena kan tidak semua orang itu betah sendiri gitu. Iya benar. Kadang ada pemberontakan di situ. Kadang bahkan efek buruknya itu ketika kita tergantung dengan orang lain. Kalau nggak ada dia, aku nggak makan. Oh iya sih. Nek kuwi wagu banget sih. Tapi kan kamu nggak pernah mengalami fase itu atau pernah tapi sudah lewat? Enggak pernah sih. Kalau nggak ada dia, aku nggak mau ngerjain PR misalkan. Alay sekali. Siapa itu? Aku juga pernah. Wah, kamu pernah ya? Waduh, ini pengalaman pribadi ternyata. Tetapi dalam menikmati kesendirianmu itu kamu sekali-sekali nggak merasakan kesengsaraan toh, Nip? Sampai sejauh ini belum ya. Karena ada teman-teman yang selalu ada di sisi saya, mengajak main saya. Jadi saya tidak merasa kesepian. Oke. Tapi yang namanya pacaran itu kan gimana menurut kamu? Untuk kalau dari sudut pandang saya melihat teman-teman saya yang berpacaran itu tampaknya mesra sekali. Mesra sekali. Kemana-mana bareng, naik motor. Apalagi melihat itu loh. Pasangan pengantin putri. Pengantin itu loh, tapi masih muda. Sudah punya anak. Berjalan di sore hari sama suaminya, gendong anaknya. Kita yang masih single. Wah, menangis saat ini. Tapi kan semua orang tidak pernah luput dari yang namanya cinta tadi. Iya, benar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang cinta.
Meskipun kita nggak jago juga tentang tapi semua orang mempunyai versi tentang cinta gitu. Benar. Kita bertanya tentang cinta terhadap 1000 orang, maka kita akan menemukan 1000 versi cinta itu sendiri. 1000 kisah cinta. Ya betul. Karena cinta itu tidak terdefinisikan secara kesepakatan yang satu, yang tunggal. Iya, benar. Cinta itu kan memiliki banyak sekali definisi, variabel-variabel yang setiap orang mempunyai kemerdekaan sendiri untuk menentukan cinta itu seperti apa gitu. Benar. Cinta menurut kamu itu seperti apa? Waduh, cinta menurut saya? Iya. Waduh, cinta menurut saya untuk saat ini adalah konsekuensi. Konsekuensi maksudnya? Ada konsekuensi. Kalau kamu berani untuk jatuh cinta, kamu harus percaya bahwa ada konsekuensi sakit hati di belakangnya. Oh, justru itu yang dipersiapkan. Iya, benar. Kalau dia menerima, itu adalah sebuah hal yang indah, bukan? Oke. Kalau tidak, wow. Pun juga apalagi kalau kita punya ekspektasi mengenai cinta itu sendiri. Diterima dan lain-lain. Jadi cinta itu harus mengalir ya. Harus mengikuti bagaimana cinta itu sendiri membuat ceritanya sendiri. Jadi kita tidak boleh menggores cerita di situ ya. Iya. Kita boleh menggores cerita, tapi kita nggak boleh punya patokan ekspektasi yang tinggi terhadap cinta tadi. Karena potensi untuk jatuh atau sakit hati semakin besar ketika kita berekspektasi. Ya benar. Oke. Jadi apa tadi? Cinta adalah konsekuensi. Ketika kita mencintai seseorang harus ada konsekuensi yang kita terima. Benar. Itu namanya komitmen mungkin ya. Dan konteksnya bukan hanya kepada lawan jenis ya. Cinta kepada teman, cinta kepada orang tua saudara, dan semuanya itu ada konsekuensinya gitu. Tapi kan cinta itu kan pengorbanan terhadap persembahan terhadap cinta itu sendiri, bukan masalah diterima atau ditolaknya, tetapi adalah persembahan kepada cinta itu sendiri. Benar. Tapi aku penasaran ini nih. Bagaimana cinta itu dalam sudut pandang kesejarahan? Wah, ini. Tamu kita ini. Kita sambut. Bentar. Gimana? Sebelum kita masuk ke tamu kita yang spesial martabak 2 ini. Martabak 2? Kan spesialnya kan telurnya 2. Oh iya benar. Oh iya telurnya deng untuk martabak. Ya martabak 2 ini double loh. Iki mertuamu pengen martabak banget kok piye to? Kok tekan mertua kan? Oh biasanya nyogoknya nggo martabak gitu. Calon mertua kan pengen dolan ning omahe ngene yangmu kan calon mertuanya kok sogok martabak. Oke, boleh. Tapi sekarang aku nyogoknya enggak pakai martabak sih. Pakai Pakai kuota vaksin. Waduh. Isi Google Form ini. Waduh, habis dilihat kebak. Penuh. Sebelum masuk ke tamu kita, saya ingin menyampaikan sebuah prolog. Oke. Prolog ini adalah sebuah cerpen ya. Tapi saya mau berkisah ini, saya mau monolog diri ini. Oke. Kamu dengarkan ya. Oke. Di ufuk barat senja sudah mendayu-dayu. Memaksa tubuh yang lesu berjalan pelan-pelan. Kepalaku tertunduk melihat batu kerikil seolah-olah aku menghitungnya. Sesampainya di persimpangan jalan, tak kusangka aku melihat dirimu. Dirimu berada di pojokan persimpangan jalan itu tersenyum manis, indah dan berseri. Aku dekati dirimu pelan-pelan, kemudian aku sempat ragu. Apakah betul bahwa itu kamu? Setelah 1,5 meter aku dekati, aku mulai yakin. Bahkan aku melihat kerdipan matamu yang indah, mempesona. Tak kusangka tanganku melayang dan mendarat tepat di wajahmu. Tapi anehnya, aku tidak meraba hidungmu yang menonjol dan lekukan matamu yang indah itu. Setelah beberapa detik, aku kaget. Yang aku raba ternyata tiang listrik. Waduh. Halo tadi ya, Pak. Tadi adalah prolog dari sebuah kisah halu ya ternyata ya. Kamu membayangkan sosok wanita yang kamu idam-idamkan ya? Betul, saking aku mencintainya, bahkan tiang listrik pun itu nampak seperti wajahnya. Waduh. Kebangetan ya kalau bisa nangis. Gimana? Ekspektasinya ada yang mau kan? Iya betul ya. Terhadap cinta. Tapi kan itu nggak salah toh. Ya nggak salah toh. Terus nak ditonton wong liwat kan ya dikira wong edan.
Langsung saja kita sambut Ridwan Kurniawan. Assalamualaikum Mas Ridwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah hari ini saya seperti biasanya, seperti halnya juga quotes Patrick juga yang membuat saya semangat, yaitu bangun dan semangat. Oke, bangun dan Patrick. Iya. Dari Patrick SpongeBob itu? Iya, dari Patrick yang ini memberikan lagu tidur buat SpongeBob. Oke. Liriknya itu bangun dan semangat. Iya, seperti itu. Bangun dan semangat. Iya. Padahal itu tidur ya. Iya, itu lagu tidur. Oke. Lagu tidur tuh tadi. Iya, lagu tidur tadi buat SpongeBob. Saya kira hiduplah seperti Larry. Tetapi apakah menikmati sejarah itu butuh semangat, Tuan? Apakah cinta itu juga termasuk dalam support system dalam mempelajari sejarah? Ini langsung masuk aja ini. Oke, terima kasih ya Mas Dimas. Kalau berbicara tentang sejarah, mungkin secara sederhananya kita bisa melihat ketika kita SMP maupun SMA ya, ketika kita diterangkan guru. Kemudian respon kita ya terhadap pelajaran sejarah itu, kita pasti respon pertama adalah ngantuk ya. Karena apa? Karena kita tidak suka, bahkan kita tidak cukup tertarik dengan cerita-cerita sejarah tersebut. Maka di sini cinta harus hadir kepada pelajaran sejarah. Karena apa? Dengan adanya cinta, maka kita minimal kita suka dengan pelajaran sejarah tersebut. Dengan kita suka dengan pelajaran sejarah tersebut, maka selanjutnya kita akan tertarik dengan kisah-kisah masa lalu. Kemudian kita tertarik mungkin langsung dengan gurunya secara personal. Kemudian juga hal-hal yang terkait tentang mata pelajaran sejarah secara luas, maka diperlukan cinta untuk sebagai modal di setiap pelajaran lah, bukan hanya sejarah tetapi semua pelajaran gitu. Cinta jadi fondasi. Cinta berarti diperlukan dalam segala hal. Iya, sebagai support system, sebagai stimulus kita untuk bersemangat dalam hidup, seperti itu ya. Iya, benar banget. Tetapi apakah cinta itu mencintai sejarah yang awalnya ngantuk dan lain sebagainya, itu cinta itu ditumbuhkan atau kita proses dulu baru kita cinta, atau kita tumbuhkan dulu baru kita berproses? Oke, proses cinta itu kan macam-macam ya, tergantung individu sendiri nanti yang mengolah cinta itu seperti apa gitu. Ada orang yang memang cinta itu bisa tumbuh dengan sendirinya gitu. Ketika dia melihat suatu objek, kemudian ada ketertarikan di situ, nah akhirnya timbul suatu gejolak yang namanya cinta. Ada pula juga tipe manusia itu yang dia itu harus dipantik-pantik terlebih dahulu, maka baru timbul cinta gitu. Ada pula manusia yang tipe ketiga, itu adalah orang yang mungkin memaksakan dirinya untuk mengambil aroma atau rasa-rasa cinta tersebut gitu. Jadi ada pula yang memang tipe manusia ketiga ini, dia terlalu meraih dalam sebuah pencarian diri untuk memaksakan untuk mengambil cinta tersebut. Jadi ada yang datang sendiri, kemudian ada yang harus ada usaha dulu, ada yang sengaja biar cinta itu datang seperti itu ya. Iya, benar banget. Oke. Tapi cinta itu kan kalau kita callback dari Mas Hanif tadi kan tentang konsekuensi. Konsekuensi itu kan barang tentu adalah sakit hati seperti itu ya. Ketika sakit hati itu mood nggak sih kita belajar sejarah itu? Kalau kita sakit hati ya, mungkin kalau dalam konteks ini kita sakit hati dengan gurunya ya. Misalkan kalau pas diterangkan ternyata gurunya itu menyampaikan hal-hal pribadi yang akhirnya menyinggung kita ya. Ya otomatis kita mood lah, karena mungkin dari kita sendiri, kita kan juga mungkin dari ini ya, memasuki masa-masa labil ya, sehingga kita sulit sekali untuk mengontrol bagaimana pikiran, perasaan kita terhadap apa yang diterangkan dengan guru gitu. Jadi cinta itu juga berpengaruh dengan mood ataupun ya kecondongan perilaku lah kepada suatu objek tertentu. Bahkan di dalam organisasi pun kita juga diperlukan cinta ya Mas Ridwan? Iya, benar banget. Kalau dalam organisasi nanti konteksnya kita harus pintar-pintar dalam memanajemen cinta gitu, ataupun mengatur cinta. Kalau misalkan kita tidak pandai-pandai mengatur cinta, itu nanti efeknya akan berdampak buruk bagi dirinya sendiri maupun dalam organisasi secara utuh. Bentar, tak potong. Maksudnya manajemen cinta itu gimana? Ya kita harus mengendalikan cinta. Bahasa ringkasnya seperti itu. Kita harus pintar-pintar mengendalikan cinta. Misalkan nih, orang itu ternyata dia udah punya pacar ya. Waduh. Jangan punya pacar. Kenapa itu nasinya jadi pacar? Jadi misalkan keras seperti ini. Lanjut Mas. Iya, kalau soal pacar saya semangat nih. Oke. Iya. Padahal dia tidak punya pacar. Waduh. Jangan dibongkar di sini dong. Saya juga.
Bagi yang mendengarkan ya, doi lama yang dulu. Terima kasih ya, penak zamanku toh. malah titip salam. Malah pesan-pesan. Mumpung kan ada medianya di sini. Oke, lanjut lagi gimana? Kalau misalkan dia udah punya pacar tadi kan. Iya, dia punya pacar. Kemudian dia juga ikut berorganisasi ya. Nah, ada suatu saat ketika dia itu sedang sebel dengan pacarnya ataupun dia terjadi pertengkaran dengan pacarnya. Oke. Ketika rasa mood jeleknya itu dia dibawa dia ke organisasi ya. Maka akan berdampak untuk dirinya sendiri maupun orang-orang di sekitarnya gitu. Oh, jadi harus profesional. Iya, kita artinya harus ada semacam profesionalitas di situ. Antara kita berorganisasi maupun kita sendiri yang mungkin dalam konteksnya adalah pacaran gitu. Jadi yang dimaksud manajemen cinta tadi bisa memposisikan di mana perasaanmu dan di mana profesionalitasmu gitu kan. Empan papan, ngerti panggon seperti itu. Oke. Panggon. Aku bosen nih bahas sejarah terus. Sekali-kali aku pengen ngerti kepribadianmu gitu loh. Waduh. Pernah enggak sih seorang Ridwan itu jatuh cinta gitu loh? Aduh. Gimana mas? Saya sendiri ya. Bosen itu bukan berarti bosen secara hakiki ya. Cuman aku pengen masuk ke poin ini aja gitu. Pastinya ya. Mungkin ini juga dirasakan oleh umat manusia secara universal. Cinta yang pertama kali saya rasakan itu adalah cinta dari keluarga. Terutama dari seorang ibu yang sudah berusaha kuat untuk melahirkan saya di dunia. Itu adalah cinta pertama yang saya temukan di dunia. Kemudian cinta yang kedua adalah cinta kita dalam merasakan lingkungan di sekitar. Kita merasakan senyuman hangat mereka. Kemudian kita merasakan bagaimana manisnya hubungan pertemanan dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, itu adalah cinta yang selanjutnya. Kemudian kalau konteksnya dengan lawan jenis, saya juga pernah merasakan gitu seperti itu. Normal berarti ya? Ya normal. Okay. Lawan jenis ya, ini patut digarisbawahi. Lawan jenis. Oke, siap. Gak tahu orang yang di depan saya ini. Waduh. Lanjut. Rahasia. Dan rasanya itu juga apa ya? Kita penuh halusinasi dan tidak bisa dibayangkan. Seperti tiang listrik tadi. Gitu. Kehaluan pasti ada ya. Iya. Itu saking kita menjelmakan dia di dalam setiap benda yang kita lihat gitu ya. Iya, kita lihat piring mungkin bisa melihat senyumannya. Oke. Melihat bulan seakan-akan dia itu melirikan senyum manis kepada kita gitu. Oke. Padahal dia merengut. Iya benar. Merengut dan nonton TV. Berarti cinta keluarga, cinta sesama, baru cinta kepada lawan jenis. Iya, tapi dalam membatasi pagar kan, kalau di dalam agama itu kan kita harus mempunyai sekat. Mana yang cinta, mana yang nafsu gitu loh. Iya. Dalam membatasi itu, ketika kita sudah mencintai lawan jenis, kita mencintai seorang perempuan, tindakan apa yang harus kita ambil? Menurut pengalaman Mas Ridwan. Saya mempelajari dari teori ini ya, filsuf asal Yunani. Namanya adalah Plato ya. Plato selain dia mencurahkan segala ilmunya tentang ilmu sistem ketatanegaraan ya. Tetapi Plato juga pernah merumuskan teori tentang cinta gitu. Namanya kalau kita kenal sekarang itu adalah teori Platonik. Bagaimana cinta itu adalah sebuah hubungan yang di situ di dalamnya itu tidak ada nafsu, tidak ada birahi, kemudian juga tidak ada suatu pernyataan yang itu sifatnya adalah memaksa gitu. Itu teori dari Plato. Ya. Nah, isinya itu menarik sekali. Jadi Plato itu meneliti tentang sebuah keluarga, bagaimana mereka itu menerapkan sebuah hubungan harmonis gitu di dalam keluarga. Dan dalam hal ini Plato itu mengungkapkan bahwa cinta itu tidak hanya soal lawan jenis gitu. Ternyata cinta itu bisa didapatkan dengan segala arah dan cinta itu universal. Ya, cinta itu universal gitu. Bahkan hubungan kita dengan ibu, hubungan kita dengan teman, hubungan kita dengan sahabat, itu urusannya dengan cinta gitu. Nah, itu namanya cinta platonik gitu. Dan kemudian ditambah lagi, kalau dalam sejarah itu ada satu mazhab namanya mazhab romantik yang di situ membahas khusus tentang cinta juga. Tapi hal ini memang fokusnya adalah cinta yang mengarahkan ke dalam hawa nafsu, karena pada waktu itu sejarah banyak ditulis tentang hubungan seksual antara
laki-laki dengan perempuan. Gitu. Oke. Seperti berarti itu, aku tertarik banget ini dengan kata-katanya Plato tadi ya. Cinta itu di dalamnya tidak ada nafsu, tidak ada birahi, dan tidak ada paksaan. Iya. Meskipun nanti setelah cinta itu selesai baru ada nafsu kan, setelah Iya. legal hubungannya baru ada Iya. nafsu gitu ya. Nah kebanyakan dari kita sekarang itu membalut nafsu itu dengan kata cinta. Ini kita harus bereskan dulu ya. Mas Ridwan gitu kan. Iya Mas, bener banget Mas. Dan nafsu sendiri ya. Nafsu itu kan kalau mungkin secara bodon ya, secara bodoh lah. Kalau kita konteksnya itu adalah nafsu makan, nafsu minum itu kan baik. Betul. Kalau misalkan nafsu itu tidak diberikan dengan sesuai dengan tempatnya, maka akan menimbulkan hal yang tidak baik gitu. Apalagi dengan konteks kita sekarang ya. Betul. Kita statusnya belum menikah, kemudian mungkin kita juga memiliki rasa tertarik dengan lawan jenis. Nah, itu kan hal yang wajar ya. Dan kemudian kita bumbui nafsu dan nafsunya itu terlalu over, maka itu adalah suatu hal yang negatif. Oke, kecelakaan nanti ya, gimana? Namanya adalah kecelakaan. Oke. Bisa zina nanti ya. Zina nanti masuknya. Dan zina itu konsekuensinya panjang gitu loh. Iya. Bapak biologisnya itu tidak dapat menikahkannya dan bahkan tidak mendapatkan warisan dalam hukum Islam itu. Benar. Saya ingin mengafirmasi dari perkataannya Ridwan tadi mengenai teori Plato tadi. Ada juga perkataannya dari Jalaluddin Ar-Rumi itu kan, seorang tokoh sufi besar mengatakan bahwa cinta itu sebagaimana agama, dia tanpa paksaan seperti itu. Bahkan tidak ada sama sekali nafsu yang tertuang ataupun tumbuh subur ketika cinta itu datang. Nafsu baru tumbuh ketika cinta itu sudah selesai, artinya sudah menjadi satu, baru itu tumbuh seperti itu. Tapi kalau tanpa nafsu juga bahaya juga gitu loh. Artinya harus ada step by step yang dilewati seperti itu. Berarti tadi merupakan langkah-langkah juga. Jadi cintailah yang murni dulu, baru nanti setelah itu kita laksanakan kepada tahap-tahap nafsu tadi. Kalau Mas Hanif, Kak, aku penasaran juga ini. Gimana? Apakah pernah jatuh cinta gitu loh? Oh, saya. Justru ini saya belum cerita di platform lain ya ini. Pertama ini. Waduh. Ini spesial eksklusif ini. Fansnya Hanif tolong dengerin ya. Waduh. Jangan sih. Gimana Mas Hanif? Saya menemukan cinta pertama saya di waktu SMP. Oh, ini langsung di konteks lawan jenis ya? Oke. Konteks lawan jenis kan? Iya. Saya menyukai teman saya yang ada di SMP dulu. Perempuan kan? Iya dong, perempuan. Iya, perempuan. Iya dong, masa saya gay tidak dong. Siapa tahu? Waduh. Jangan nanti SJW nyerang sini nanti repot. Ya. Lanjut. Gitu terus di SMP hubungan asmara saya enggak berumur panjang. Kira-kira cuma 6 bulan deh. Seingat saya loh ya. Terus berlanjut ke hubungan yang lain lagi bersama wanita yang lain. Wanita yang lain. Dan cuma stuck di SMP saja. Di SMA saya tidak menemukan orang yang benar-benar gitu loh. Benar-benar saya cintai gitu. Yang ingin saya tanyakan, ketika kamu merasakan cinta terhadap temanmu itu kamu bisa mendefinisikan enggak? Apakah keadaannya sama seperti tiang listrik tadi? Oh, enggak. Saya tiang bendera. Oh, tiang bendera. Enggak. Tiang Senin dihormati dong. Iya. Kan putih gitu loh. Iya. Kayak wah, putih gitu wah. Ternyata tiang bendera enggak. Enggak, itu cuma intermezzo enggak. Yang sebenarnya enggak halu-halu kayak gitu sih. Tapi dulu sudah. Saya kan SMP nakal sekali. Jadi pacarannya main-main gitu, naik motor kemana ke sini ke situ. Kamu mengakui bahwa itu sebuah kesalahan mungkin ya? Ya. Iya sih. Bukan kemurnian atas cinta itu sendiri ya? Enggak, masih cinta monyet. Kan masih SMP juga. Oke. Tapi itu pengalaman cinta terhadap lawan jenis ya. Saya kembali lagi ke cinta yang universal itu sendiri. Cinta itu juga harus tertanam di dalam tubuh seorang pemimpin gitu. Wah, ketika dia mengkomandoi sebuah rakyatnya ataupun juga dalam sebuah sistem negara. Bahkan mungkin lingkungan kecil, ketika dia diberikan jabatan, dia harus mencintai apa yang harus diamanahkan kepada dia itu. Apa yang dia pimpin. Seberapa penting cinta itu terhadap amanah yang dia
dia ampuh? Kalau untuk jadi wakil rakyat itu tentu satu hal sing paling penting, karena itu mendasari bagaimana beliau ini yang memimpin untuk rakyatnya. Karena bila pemimpin yang menyalonkan diri jadi wakil rakyat, bila dia tidak mencintai rakyatnya yang memilih dia, tentu saja dia kalau menjalankan suatu amanat tadi tidak akan sepenuh hati tentu saja, karena dia tidak mencintai rakyat-rakyatnya. Oke. Yang dituju cuma balik modal kampanye saya balik modal. Oke. Ting ting ting. Kalau Mas Ridwan, ini saya penasaran. Tokoh-tokoh dahulu itu seperti Bung Karno, Bung Hatta, kemudian Bung Tomo, itu mereka mencintai negara, mencintai tanah air gitu loh. Tentu saja ya gitu loh. Seberapa penting cinta itu, Mas Ridwan? Oke, konteksnya bagi para tokoh-tokoh itu seperti itu. Founding father. Ya, mungkin kita bisa melihat seberapa besar cinta dari para tokoh pendahulu ataupun tokoh-tokoh pergerakan nasional dalam menuju proses kemerdekaan. Kita bisa lihat bagaimana banyak sekali bentuk kontribusi ataupun kiprah yang mereka berikan kepada negara. Nah, itu adalah sebuah wujud cinta yang mereka berikan kepada negara gitu. Dari Soekarno yang akhirnya memberikan sebuah ideologi nasionalismenya kepada rakyat pada waktu itu. Kemudian Haji Agus Salim yang mendampingi Cokroaminoto dari Serikat Islam akhirnya sampai menuju proses kemerdekaan RI. Terus kemudian juga ada Tan Malaka yang disebut-sebut sebagai Bapak Republik Indonesia yang mengkonsep pertama kali gagasan Indonesia Merdeka. Dan hal ini kita bisa lihat bagaimana banyak sekali ya bentuk-bentuk cinta yang diberikan tokoh-tokoh para pendahulu kepada bangsa Indonesia. Tetapi di balik itu semua sebenarnya juga ada seorang yang mendampingi seseorang untuk menuju kesuksesan. Dalam konteks ini adalah seorang pria dibutuhkan seorang wanita yang hebat di balik layar dalam mendukung kesuksesan dari pria tersebut. Itu partner jiwanya ya. Partner jiwa. Apakah mungkin partner jiwa atau orang lain juga bisa, atau ibu mungkin? Ya bisa ibu, tapi dalam konteks ini adalah istrinya ya. Oke. Nah, mungkin karena tadi kan kita membahas tentang tokoh bangsa. Mungkin saya ingin ceritakan kisah yang begitu romantisnya antara Soekarno dan Inggit Ginarsi. Oke, aku penasaran ya ini. Kasih. Oke, bagaimana Soekarno ya dari kuliah kemudian sampai akhirnya ditawan oleh Belanda, itu Inggit Ginarsi setia mendampingi walaupun perbedaan umurnya ini sangat jauh. Inggit Ginarsi lebih tua 13 tahun dari Soekarno. Padahal Soekarno pada waktu itu posisinya masih kuliah. Kemudian Inggit Ginarsi tugasnya adalah mencarikan uang untuk biaya perkuliahan Soekarno gitu. Oke. Sampai akhirnya Soekarno diasingkan karena dengan aktivitas politik yang begitu macam ya, dan sangat dianggap radikal oleh Belanda pada waktu itu, akhirnya diasingkan. Kemudian Inggit Ginarsi dengan tulus cintanya masih memberikan makanan, kemudian memberikan buku-buku, ya kertas-kertas yang menjadi komunikasi lah kepada tokoh-tokoh pejuang yang lain. Saking sebegitu besar cintanya Inggit Ginarsi gitu. Tetapi endingnya ya mungkin ini ya agak menyedihkan karena endingnya akhirnya Soekarno menceraikan Inggit Ginarsi gitu, walaupun sudah 20 tahun menjalani bersama. Dan ini saya ambil dari sebuah buku ya. Bukunya itu judulnya Kuantar ke Gerbang. Itu adalah buku yang menceritakan bagaimana kisah perjuangan Ibu Inggit Ginarsi kepada Bapak Insinyur Soekarno ya. Sampai ini ketika cerita cerainya ya, itu Soekarno ceritanya mau memadu ya. Dan memadu seorang muridnya kan. Memadu seseorang dan orang itu adalah anak angkatnya sendiri. Dan dikenal sebagai ibu negara yang pertama adalah Ibu Fatmawati. Oh, jadi penjahit. Iya, penjahit bendera Sang Saka Merah Putih. Iya, jadi bisa dibayangkan. Ibu Inggit Ginarsi inilah orang yang membersamai Soekarno. Dari Soekarno itu belum apa-apa sampai
Cerainya itu tahun sekitar 43 atau 44. Itu puncak-puncak Soekarno ya. Puncak-puncaknya Soekarno, padahal tahun 45-nya itu merdeka. Indonesia merdeka. Proklamator. Dan yang dianggap sebagai ibu negara itu adalah Ibu Fatmawati gitu. Iya. Karena yang terakhir pas waktu kemerdekaan yang bersama Soekarno kan Ibu Fatmawati tadi. Iya, benar sekali. Dan tapi konteks yang membersamai sebelum itu adalah Ibu Inggit. Ibu Inggit Ginarsi Itu itu referensi dari bukunya itu Mas Ridwan. Iya, memberikan support. Berarti ini bukan pendapat subjektif ya? Bukan. Iya. Saya ambil dari itu buku, judulnya adalah Kuantar ke Gerbang. Oke. Saking besarnya cinta Ibu Inggit gitu kepada Soekarno. Bahkan ketika ini ya Soekarno wafat gitu. Ibu Inggit ini pada waktu itu sudah berumur tua atau berusia lanjut. Dia langsung ini ya berupaya untuk menemui Soekarno di detik-detik terakhir gitu. Dan itu terjadi perbedaan atau diferensiasi dengan istri-istri Soekarno yang lain, yang beberapa diantaranya itu tidak mau ya mengunjungi Soekarno. Tetapi Bu Inggit walaupun sudah diceraikan, bahkan di Madu pada waktu itu, dia tetap masih setia ya, tetap mendoakan Soekarno gitu sampai akhir hayatnya. Oke. Itu yang jadi spesial. Itulah ya. cinta. Itulah cinta. Oh, betul. Dia tidak melihat apapun, yang ada dia mempersembahkan cinta itu sendiri. Tapi aku ingin klarifikasi nih, Ridwan. Mumpung kita sedang bahas satu tokoh Soekarno, betul nggak sih Soekarno itu pernah patah hati ketika menyatakan cintanya kepada seorang gadis Belanda, kemudian dari situ dia muncul rasa nasionalisme itu? Kalau soal cerita itu saya belum menemui beberapa literatur ya. Tetapi ada cerita bahwasanya cintanya Soekarno itu ditolak. Iya, benar. Namanya adalah Gusti Nurul. Oke. Ya, itu orang Belanda atau orang Gusti pribumi? Nurul itu adalah orang pribumi. Dia anak dari seorang raja dari kalau nggak salah Mangkunegaran ya, atau kalau nggak ya Keraton Kasunanan, tapi saya lupa. Itu anak dari kerajaan di daerah Surakarta. Nah, intinya bahkan pada waktu itu banyak tokoh-tokoh bangsa ya itu tertarik dengan kecantikan Gusti Nurul. Dan diantaranya itu adalah Soekarno. Tetapi ketika Soekarno menyatakan cinta perasaan itu ditolak oleh Gusti Nurul gitu. Oke. Karena Gusti Nurul itu sendiri punya alasan, dia sendiri tidak mau dimadu ataupun tidak ingin diduakan. Ya itu mungkin prinsip dari Gusti Nurul itu sendiri ya gitu. Mas Hanif mungkin punya referensi Mas yang mengenai tadi ditolaknya Soekarno terhadap seorang gadis Belanda tadi loh. Saya pernah melihat film Soekarno itu. Ya. Saya pernah melihat itu dan apa setelah itu kan di scene pendekatan antara Soekarno muda dengan gadis Belanda tadi kan Soekarno itu apa ngeyelan dan dihampiri oleh bapaknya Soekarno tadi sambil melemparkan selipanya bapaknya Soekarno tadi. Jadi nilai pergi habis itu kan Soekarno kayaknya Soekarno pernah melukis deh. Kayaknya Soekarno pernah melukis wajah dari gadis Belanda tadi hingga bertamu ke rumahnya gadis Belanda tadi. Ya pada saat itu dia menerima penolakan dari bapaknya. Mungkin dari situ muncullah sifat nasionalisme ya. Ya dari film tadi. Oke. Dari film merujuk film ya. Iya. Ya saya pernah lihat kalau itu. Berarti patah hati itu juga kadang-kadang membawa kita semangat ya. Patah hati itu bukti bahwa kita benar-benar mencintai. Kalau kata Mbah Nun gitu. Benar. Kalau kamu patah hati itu berarti sebagai indikator bahwa kamu benar-benar mencintai dia gitu. Jadi kalau dia nggak menghilang, kamu kok nggak sakit hati, nggak patah hati. Tanyakanlah cintamu itu murni atau tidak seperti itu. Betul nggak Mas Ridwan? Iya benar banget. Mungkin menurut pengalaman empiris saya ya. Iya benar. Ya minggu ini kan saya juga patah hati ya. Oke. Ya karena memang ada yang saya patah benar-benar hati. cinta ya. Karena saya memang benar-benar cinta sama dia. Ini aman diceritakan di platform ini? Agak aman lah. Semoga dia tidak mendengar ya. Enggak apa-apa masih cerita. Aduh. Iya. Lanjut. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini loh dari patah hati saya banyak belajar. Oke. Banyak ternyata belajar. Ini ya. Ada pembelajaran. Iya, ada pembelajaran di situ karena demi menyelamatkanmu dari orang yang salah, Tuhan mematahkan hatimu. Sujiwo Tejo. Okay. Jadi di situ saya banyak belajar ternyata dia itu ternyata bukan jodohku gitu.
Mungkin Tuhan mengizinkanmu untuk mencintainya, tetapi Tuhan tidak mengizinkanmu untuk memilikinya. Oke. Seperti itu. Sudah mulai puitis ini sepertinya. Jadi ini vokalis itu loh. Gimana? Sabrang, Mas Sabrang. Mas Sabrang, Mas Sabrang yang Mbah Nun iki. Iya. Kan nek kowe apa? Indonesia. Indonesia iki dengan Indonesia loh. Biasanya kita merasa kehilangan karena kita merasa memilikinya. Ayo. Kehilangan hanya akan ada ketika kamu merasa memilikinya. Kayak lagu ini Mas Sabrang kan. Iya. Ayo. Wah, sedih tenan. Harusnya kita fokus kepada ya udah mencintai aja gitu. Benar. Terus lanjut apalagi hikmahnya tadi Mas Ridwan? Kemudian ada tadi kan bahas Mas Sabrang ya. Iya. Ada quotes juga dari Mas Sabrang gitu. Jika cinta diletakkan kepada mata, apa yang terjadi jika wajah menua? Oke. Jika cinta diletakkan kepada kata-kata, apa yang terjadi jika kata-kata tersebut tidak lagi bermakna gitu. Benar. Nah, makanya di sini saya belajar cinta itu ternyata harus kita harus memantau dan juga berobservasi di situ dengan segala aspek. Karena tidak asal-asalan ketika kita menentukan siapa nanti cinta yang akan kita berikan kepada orang lain. Jadi kita harus mempertimbangkan segala bentuk, segala cara dan segala sisi gitu dalam melihat cinta itu sendiri. Dan di dalam cinta itu ada juga rasa berterimaan, atau artinya segala kekurangan kita bisa menerima. Ada tadi aspek kesetiaan juga, ada aspek perhatian, ada aspek mengenal dan lain sebagainya, dan itu termaktub dalam cinta itu sendiri. Tapi ketika cinta itu dipaksakan, pasanganku kok nggak seperti yang aku bayangin toh gitu. Itu karena berekspektasi. Karena berekspektasi tadi itu bukan cinta namanya, tapi sudah menjerumus ke dalam nafsu gitu loh. Karena kita menginginkan pasangan kita seperti apa yang kita bayangkan. Benar. Itu kan paksaan namanya. Betul loh Mas Ridwan? Dan hal yang dipaksa-paksa kan tidak sehat. Tidak sehat. Karena semuanya harus mengalir, harus selaras seperti itu. Karena kalau dipaksa terus kan terdapat nanti ditakutkan ada kebohongan untuk menutupi paksaan itu. Benar. Oke. Masuk ini. Mau masuk? Entah. Enggak ada. Sebenarnya enggak kuat dia. Soal penolakan tadi kan juga ada hal bagusnya. Tanda kutip. Seperti contoh tadi Bapak Soekarno tadi, beliau cepat ditolak kan jadi nasionalis. Ya, betul. Jago pidato dan lain-lain. Kita kalau ditolak ya jangan mengambil sisi negatif terus menerus gitu. Kita harus move on dan aku harus ngapain ini dan gitu. Harus jatuh cinta lagi gitu loh. Ya benar. Betul kan? Dan jangan trauma atas mencintai perempuan juga gitu. Jangan sampai trauma kita atas penolakan itu gitu loh. Kan kita, meskipun aku ngomong ini ya berat. Kadang-kadang kan trauma kita mencintai wanita terus kita aku takut mencintai wanita lagi kan ditakutkan jadi gay. Tapi pengalamanku pribadi ya, ketika saya mencintai seseorang, saya tidak melihat apapun dari dia gitu. Nggak tahu kenapa seperti ada kalau dalam Al-Qur'an itu zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa gitu kan. Dalam surat Al-Imran ayat 14 itu kan dijadikan indah di dalam pandanganmu gitu kan. Makanya kalau katanya Mbah Nun, jangan mendebat seseorang yang engkau lihat dengan matamu sementara aku melihatnya dengan hatiku. Seperti itu. Seru tenan gitu loh. Berarti yang saya tangkap itu cinta kita bisa jadi ditolak, tetapi kita jangan sampai menyerah dalam pengembaraan cinta kita ya. Betul, kita harus mengembara seperti itu. Dan jangan merasa capek dalam pengembaraan tadi. Gitu. Kalau enggak, saya berikan analogi seperti ini ya. Saya mau urung rembuk ini ya. Kita mencintai seseorang, kemudian orang itu menolak cinta kita. Umpamanya seperti ini. Kita mempersiapkan kado. Kita beli sesuatu, kita bungkus kado, kemudian kita berikan pita. Terkadang kita berikan surat-surat kata-kata yang indah untuk orang yang kita sayangi, kemudian kita serahkan. Itu ibarat kado itu adalah sebuah cinta itu sendiri. Ketika orang itu menolak, apa yang terjadi? Kado itu kembali ke kita. Benar. Jadi tidak ada kerugian sama sekali. Betul enggak? Iya, benar. Makanya di dalam penolakan itu sendiri ya enggak apa-apa, karena kado yang kita berikan, cinta yang kita berikan itu kembali kepada diri kita sendiri seperti itu. Gitu ya? Benar. Masuk enggak? Mantap. Sekali. Dan satu lagi poinnya adalah cinta harus dengan kesederhanaan sih kalau menurut saya. Sebagaimana puisinya Pak Sapardi, aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang belum sempat diucapkan kayu kepada api sehingga menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang belum sempat disampaikan
hujan kepada awan sehingga menjadikannya tiada. Waduh. Ini semakin lama semakin sedih saya. Saya mendalam sekali. Semakin sendu gitu ya. Gitu ya. Tiba-tiba kalau saya sendiri tuh tiba-tiba kayak merasa terrefleksikan gitu ya dengan kata-kata tersebut. Kemudian kok relate banget ya karena kondisiku saiki. Oke, Mas Ridwan mungkin mau menyumbangkan puisinya. Oke, baik. Mungkin ini penutup. Ini sebagai epilog kita. Sebagai epilog ya. Nah. Ini mungkin adalah sebuah narasi. Oke. Yang ini adalah narasi bagaimana ini adalah bentuk sebuah sikap diri ya terhadap cinta. Kemudian ini adalah sebuah pengumuman lah terhadap apa itu cinta dan juga apa itu patah hati. Silahkan Mas Ridwan. Silahkan, waktu sepenuhnya kami silahkan kepada Ridwan Kurniawan. Perlahan mundur. Aku mencintaimu lebih tajam dari pisau yang kau asah berulang kali. Aku menyayangimu seperti pagi dengan embunnya yang mesra. Tetapi lagi-lagi, Tuhan masih saja belum mengirim jalan paling mudah untuk sepenuhnya kita bersatu. Aku tak cukup pandai menjadi seorang yang dapat membaca sepenuhnya raut keadaan, meski pertemuan kita jauh lebih singkat dari sebuah tepukan tangan, helaan napas, bahkan satu kedipan mata. Aku melangkah dengan mengemban banyak harapan serta doa yang tak pernah raib untuk dapat merengkuhmu. Namun, memilikimu adalah kisah yang masih akan tetap selamanya menjadi dongeng. Barangkali itulah alasan mengapa kau dan aku sukar menjadi utuh. Sementara perasaan ini terus menggantung di tengah rumitnya penantian yang tak kunjung, yang berubah menjadi sebuah kepastian. Hingga tubuhku acap kali dihantui kecemasan perihal apa yang ada di dalam hatimu. Entah kau mencintaiku atau aku yang terlalu bodoh mengharapkanmu. Kau masih menjadi cuaca yang sampai saat ini sulit aku tebak. Sedang namamu telah tumbuh sempurna di hati ini yang paling kekal. Tetapi barangkali takdir sudah membenci kita untuk kembali saling bersama. Dan hanya perkara waktu untuk aku bisa memilih antara terus melangkah atau perlahan mundur lalu menyudahi semuanya. Waduh, Masya Allah. Gokil. Aku sedih. Sedih, Pol. Siapa yang naruh bawang di sini, woi? Luar biasa teman-teman, intinya itu jangan berhenti mengembara cinta. Dan sekali lagi cinta itu universal. Segala bentuk aspek kehidupan membutuhkan cinta. Kepada orang tuamu, kepada temanmu, kepada keluarga, kepada lawan jenismu, dan satu lagi kepada Tuhanmu bahkan. Engkau harus bertuhan dengan cinta. Karena Tuhan itu adalah maha cinta. Maka kita harus bercinta terhadap sesama makhluknya. Dan juga cinta kepada sesama semua orang yang kita temui harus kita mencintainya. Meskipun dia menolak, meskipun dia membenci kita, tapi ingat bahwa dengan cinta semua yang buruk itu akan tampak indah, akan tampak mempesona, dan kehidupan akan terus berjalan sebagaimana mestinya. Seperti itu. Oke. Ada sebuah pengumuman nih teman-teman. Gimana? Kita akan masuk ke platform Spotify. Nanti juga bisa teman-teman mendengarkan di situ. Benar. Di YouTube juga masih bisa. Di Spotify masih bisa. Benar. Tentunya kita pun menyelenggarakan podcast ini pun dengan cinta. Iya. Benar. Nah, dan semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Betul kan? Tapi jangan lupa teman-teman buat nge-share konten ini ke teman-teman kalian gitu, biar rame gitu, biar rame podcast kita dan kita makin semangat buat konten kayak gini lagi. Oke. Gitu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap stay untuk menanti episode kita yang selanjutnya. Pastinya menarik. Jangan lupa apa nih? Subscribe, like, komen, dan share. Semoga tetap diberikan kesehatan selalu. Semoga tetap bahagia. Saya akhiri, terima kasih Mas Ridwan. Iya, sama-sama. Mas Hani, terima kasih. Oke. Sampai bertemu di episode berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.